Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kuliah biostatistika ini pada periode yang kedua yang masih melanjutkan topik-topik yang sudah kita bicarakan pada periode yang pertama. Tetapi untuk periode kedua yang awal ini kita coba manfaatkan untuk membahas penyelesaian ujian tengah semester yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Kemudian nanti kalau masih ada waktu yang longgar, yang tersiksa, akan kita lanjutkan dengan topik-topik yang belum kita tuntaskan. Untuk itu izinkan saya share mengenai soal ujian tengah semester yang lalu. Mudah-mudahan slide ini sudah tampak di hadapan Bapak Ibu semuanya. Apakah slide ini sudah tampak di hadapan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, baik. Terlalu kecil enggak ya? Iya, Pak. Itu terlalu kecil. Ini bisa di... Kalau seperti ini? Oh, udah kelihatan, Pak. Terima kasih. Baik. Untuk soal yang pertama, Bapak Ibu diminta untuk menjelaskan beberapa uji statistik, baik itu uji statistika yang parametrik maupun yang non-parametrik. Yang pertama adalah Bapak Ibu diminta untuk menjelaskan kapan toh independent sample t-test itu digunakan. Nah, independent sample t-test digunakan untuk membandingkan dua mean populasi yang mengikuti distribusi normal. Ilustrasinya, contoh yang sudah pernah kita bahas untuk penggunaan independent sample t-test adalah jika kita ingin membandingkan dua macam obat, membandingkan dua metode pembelajaran, membandingkan dua metode operasi, kita pilih yang membandingkan dua macam obat. Kelompok pasien yang satu diberi obat standar, obat yang ada di pasaran, obat yang sudah digunakan bertahun-tahun, obat yang harganya murah. Sementara di kelompok lainnya, pasien-pasien diberi obat baru, obat yang didesain sedemikian rupa, efek sampingnya kecil, tapi harganya lebih mahal. Pertanyaan penelitiannya adalah, apakah obat baru lebih efektif dibandingkan obat standar? Hipotesisnya, obat baru lebih efektif dibandingkan obat standar.
yang efektif pengertiannya adalah mengenai kecepatan sembuh pasien minum obat standar, pasien yang minum obat baru, berapa harikah dia sembuh, berapa jamkah dia sembuh, berapa menit detikkah dia sembuh. Contoh yang seperti itu, skala pengukuran variabel interest kita, kecepatan sembuh pasien, itu skalanya rasio. Maka uji statistiknya adalah independent sample t-test. Membandingkan rata-rata kecepatan sembuh pasien yang minum obat baru dengan obat standar. Kalau tepatnya ya, pasien yang minum obat baru secara rata-rata kecepatan sembuh pasiennya lebih singkat dibandingkan rata-rata kecepatan sembuh pasien yang minum obat standar. Nah, independent sample t-test ini masuk kelompok statistika parametrik yang tentu saja ada beberapa catatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di samping variabel interestnya diukur dalam skala yang rasio, lalu variabel interestnya harus bisa ditunjukkan mengikuti distribusi normal. Suatu data dikatakan mengikuti distribusi normal kalau data tersebut kita plot pakai histogram berbentuk lonceng, berbentuk gentar, dan simetris. Atau kalau menggunakan normal probability plot, menggunakan p-plot, data dikatakan normal kalau titik-titiknya di sekitar garis diagonal. Itu independent sample t-test. Nah, bagaimana kalau data yang kita punyai, bagaimana kalau kecepatan sembuh pasien yang minum obat standar tidak normal, atau kecepatan sembuh pasien yang minum obat baru tidak normal, apalagi kedua-duanya itu tidak normal, maka tentu saja independent sample t-test tidak boleh digunakan. Lalu kita perlu mencari metode statistik yang tidak perlu pakai syarat normal-normalan. Metode statistik yang bebas distribusinya. Nah, metode statistik yang bebas distribusi dikenal dengan nama metode statistika non-parametrik. Pengganti independent sample t-test adalah Mann-Whitney test. Jadi sekaligus kalau kita bisa merespon yang A, maka yang D pun bisa kita respon. Kemudian dependent sample t-test, namanya saja dependent, itu ada ketergantungan antara hasil pengukuran pertama dengan hasil pengukuran yang kedua. Ilustrasi yang pernah saya berikan di kelas adalah kalau ada sekelompok pasien yang kadar kolesterol totalnya tinggi, sebelum mereka kita kasih treatment, kita ukur dulu kadar kolesterol total masing-masing pasien, supaya kadar kolesterol totalnya turun, mereka kita beri treatment perlakuan, yaitu mengikuti program diet. Setelah ikut program diet, kita ukur lagi kadar kolesterol total masing-masing pasien. Pertanyaan penelitiannya adalah apakah betul program diet efektif menurunkan kadar kolesterol total? Uji statistik yang cocok tentu saja bukan independent sample t-test. Kalau independent sample t-test itu datanya harus independen, artinya tidak ada dependensi antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Nah, dalam contoh ini kan ada dependensi, maka yang dipakai dependent sample t-test
atau kalau kita menggunakan paket program SPSS, ya namanya per sampel tites. Salah satu syaratnya adalah perubahan kadar kolesterol total dari sebelum ke sesudah, deltanya, differentnya, itu masing-masing berapa besar. Lalu kita tunjukkan deltanya, differentnya itu apakah mengikuti distribusi normal atau tidak. Kalau mengikuti distribusi normal, maka dependent sample t-test itu yang cocok kita pakai. Kalau tidak, maka kita cari alternatifnya metode statistika non-parametrik pengganti dependent sample t-test adalah Wilcoxon test. Kemudian yang bagian berikutnya, person Cash-Ware test seringkali dikenal dengan nama Cash-Ware test saja. Yang Cash-Ware test ini digunakan untuk melihat hubungan antar dua variabel yang bersifat kategorikal. Maksudnya data yang bersifat kategorikal itu data yang diukur dalam skala nominal atau ordinal. Misalnya saja pasien yang dirawat di suatu rumah sakit, yaitu kanker paru atau tidak kanker paru. Dia merokok atau tidak merokok. Kalau kita ingin melihat hubungan antar dua variabel yang kategorikal tersebut, maka uji statistiknya adalah Cash-Ware test. Yang di dalam Cash-Ware test itu ada salah satu syarat yang harus dipenuhi, tidak boleh ada sel yang expected value-nya kurang dari 5. Nah, supaya expected value-nya kurang dari, tidak ada yang kurang dari 5, harusnya pada saat melakukan penelitian harus mengambil ukuran sampel yang cukup banyak supaya tidak ada sel yang expected value-nya kurang dari 5. Nah, andai kata ada, maka pengganti dari Cash-Ware test adalah Fisher exact test. Tapi dalam soal ini yang diminta hanya menjelaskan yang person Cash-Ware test saja. Baik, itu penjelasan mengenai penyelesaian soal ujian tengah semester yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, ini ada penelitian yang retrospektif. Penelitian yang desainnya observasional tapi yang retrospektif. Tujuannya ingin mengetahui hubungan antara diet garam rendah, diet garam yang tinggi, dengan kematian karena kardiovaskuler disease. Karena desainnya prospektif, maka jalannya penelitian adalah, tapi sebelum itu untuk memudahkan bisa menyelesaikan soal yang nomor 2, maka kita bikin kontingensi, yaitu outcome-nya, disease statusnya adalah kematian karena CVD. Jadi kematian
atau cardiovascular disease ya, yang death ya. Jadi ini kematian. Kematian karena cardiovascular disease. Ia meninggal atau tidak. Meninggalnya karena cardiovascular disease. Lalu diet garam tinggi, high salt diet, ini diet garam tinggi atau tidak. Diketahui bahwa 200 orang yang meninggal karena CVD, ini 200 orang yang meninggal karena cardiovascular disease, 25 pada kelompok yang ini high salt diet. Berarti yang tidak ini nanti bisa dihitung. Kemudian 200 orang yang meninggal karena penyebab lain, bukan karena CVD, 10 orang itu meninggal karena diet garam yang tinggi. Sehingga sel yang berikutnya ini bisa diisi juga. Nah, setelah seperti ini tentu saja setelah kita lengkapi tabel ini, maka kita bisa melakukan pengujian hipotesis, yaitu pakai Chi-square kalau mau menggunakan Chi-square test, tapi bisa menggunakan ukuran asosiasi karena desainnya retro, pakai OR dan CI-nya, confidence intervalnya. Nah, dengan melihat ya, confidence interval untuk OR, maka sebetulnya Chi-square test tidak kita perlukan. Kalau batas bawah, batas atas interval untuk OR itu tidak melewati angka 1,0, dikatakan ada hubungan, lalu seberapa erat hubungannya, maka OR-nya bisa kita peroleh. Baik, ini yang penyelesaian yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau soal nomor 2 itu desainnya retro, kalau soal yang nomor 3 ini desainnya adalah prospektif. Yang tujuannya ingin mengetahui apakah ada hubungan antara ASI eksklusif dengan stunting pada bayi dengan berat lahir yang normal. Bapak Ibu diminta untuk menuliskan subjek penelitiannya itu siapa. Nah, sebelum itu, bayi yang lahir itu biasanya dikategorikan berat lahirnya itu normal. Normal itu artinya berat lahir bayi 2.500 gram atau di atasnya. Kalau tidak demikian, itu dinamakan BBLR, berat badan lahir yang rendah, atau berat bayi lahir yang rendah. Desainnya prospektif, maka penelitiannya dimulai dengan memilih atau mengelompokkan bayi itu ASI eksklusif
atau tidak eksklusif. Nah, bayi dikatakan eksklusif atau tidak eksklusif itu setelah bayi itu umurnya di atas 6 bulan. Kalau sebelum 6 bulan itu belum bisa dikatakan bayi itu eksklusif atau tidak eksklusif. Kalau kita ringkaskan dalam bentuk tabel kontingensi, kalau hasil penelitian ini kita ringkaskan dalam bentuk tabel kontingensi, bayi yang tidak ASI eksklusif itu sebagai faktor risiko terhadap stunting. Jadi untuk tahu seorang bayi itu ASI eksklusif atau tidak adalah setelah mereka itu usianya di atas 6 bulan, maka subjek penelitiannya ya bayi yang di atas 6 bulan. Kalau mau diambil penelitian ini selama 6 bulan ya bayinya dari 6 bulan sampai 1 tahun. Maka penelitian itu hanya berlangsung selama 6 bulan. Tapi kalau Anda mengambil anaknya sampai 2 tahun, ya berarti penelitian ini berlangsung selama 1,5 tahun. Karena dari 6 bulan sampai 24 bulan. Itu untuk menjawab yang A maupun yang B. Kemudian Anda diminta untuk menjelaskan jalannya penelitian kalau desainnya itu prospektif. Baik, saya kira yang nomor 5 ini tugas yang lalu, saya minta untuk disubmit ulang. Lalu yang nomor 4, ini yang materi yang sedang kita pelajari, yaitu regresi linier dan regresi logistik. Jadi yang nomor 4 ini sekaligus saja kita gunakan PowerPoint yang sudah Bapak Ibu punya. Untuk itu ini saya tutup dulu. Mudah-mudahan slide ini sudah
tampak di hadapan Bapak Ibu. Pak Razik, apakah slide ini sudah tampak di hadapan Pak Razik? Sudah, Pak. Sudah, baik. Jadi untuk menjelaskan penyelesaian nomor 4 tadi, saya langsung menggunakan PowerPoint kita saja. Yaitu saya mulai dengan regresi linier, persamaan regresi linier dengan regresi logistik. Itu sebetulnya sama-sama suatu analisis ya, hubungan antara dua variabel atau lebih. Lalu persamaan yang berikutnya adalah di dalam regresi linier maupun regresi logistik, tujuannya yang pertama kan mencari persamaan regresinya, mencari persamaan regresi linier, mencari persamaan regresi logistik. Nah, bisa digunakan untuk meramalkan variabel dependent untuk regresi logistik itu meramalkan peluangnya, meramalkan probabilitas variabel dependent yang eventnya sama dengan satu yang terjadi event. Lalu perbedaannya adalah kalau regresi linier variabel dependentnya harus diukur dalam skala yang rasio. Dan regresi logistik itu outcome-nya diukur dalam skala yang nominal. Kemudian beda yang lagi kalau regresi linier, model regresinya itu kan dituliskan sebagai Y sama dengan, kalau model regresi penduganya ya Y topi sama dengan B0 ditambah B1 X1, kalau variabel independennya banyak ya ditambah B2 X2 dan seterusnya. Sedangkan regresi logistik modelnya itu dalam bentuk peluang, dalam bentuk probabilitas, probabilitas Y sama dengan 1. Itu sama dengan berapa besar. Kalau contohnya untuk regresi linier, contoh yang ada di slide kita ini adalah kalau kita punya satu dataset yang melibatkan 17 anak balita, berat badan dan umur kita peroleh dari pasangan data berat badan dan umur untuk 17 anak balita ini. Ya, berat badan dan umur kita peroleh dari 17 anak ini. Di dalam regresi, kita harus menentukan variabel dependennya, variabel Y-nya itu yang manakah. Ya, tentu saja berat badan itu yang variabel Y, umur variabel X. Kenapa demikian? Karena Y itu depend on X. Berat badan
depend on umur. Berat badan tergantung pada umur. Makin bertambahnya umur anak balita, berat badan akan semakin bertambah. Kemudian kita bikin scatter plotnya agar supaya model regresi yang akan kita bangun itu sesuai dengan dataset. Nah, di dalam contoh ini, scatter plotnya menunjukkan pola hubungan yang garis lurus, maka model regresi garis lurus yang kita pakai. Atau tepatnya model regresi penduganya itu adalah Y sama dengan Y topi sama dengan A ditambah B dikalikan X. A dan B dinamakan koefisien regresi dari sampel. A dan B dihitung dari data kita ini. Jika kita mampu mendapatkan nilai A dan nilai B, maka tujuan pertama regresi tercapai. Misalnya A-nya 3, B-nya 0,5. Nah, 3 dan 0,5 itu kita peroleh dari dataset. Nah, untuk memperoleh A sama dengan 3, B sama dengan 0,5, di dalam regresi kita bisa menggunakan metode kuadrat terkecil, bisa juga menggunakan metode MLE, Maximum Likelihood Estimator. MKT, metode kuadrat terkecil, maksudnya least square method. Nah, seperti apa metode kuadrat terkecil? Metode kuadrat terkecil, least square method, adalah metode yang meminimumkan jumlah sigma kuadrat dari error. Errornya adalah Y minus alpha minus beta X. Nah, ini kita minimumkan.
Dan lagi metode kuadrat terkecil itu metode yang meminimumkan jumlah kuadrat error dengan cara menurunkan jumlah kuadrat error terhadap alfa, menurunkan jumlah kuadrat error terhadap beta, maka kita dapatkan dua persamaan dengan dua bilangan tidak diketahui. Dua persamaan dan dua bilangan tidak diketahui ini, maka kita bisa menghitung koefisien regresi, yaitu A dan B bisa kita peroleh. Ya, dengan tahu ini, maka B-nya bisa kita peroleh, artinya ada formulanya, dan A-nya juga bisa kita peroleh nilainya. Metode kuadrat terkecil itu metode yang meminimumkan jumlah kuadrat dari error. Nah, sedangkan kalau kita gunakan metode yang MLE, ini metode yang memaksimumkan fungsi likelihood. Maka di dalam regresi ini itu diberikan tambahan syarat kalau metode kuadrat terkecil ini kan tidak membutuhkan syarat errornya harus berdistribusi normal. Nah, kalau di sini ditambahi syarat errornya berdistribusi normal dengan min-nya 0, variansinya sigma kuadrat. Yang ini ekuivalen dengan Y, itu berdistribusi normal dengan min-nya adalah expected value dari Y, variansinya sigma kuadrat. Nah, expected value dari Y itu berapa? Di atasnya sudah tampak bahwa expected value dari Y itu adalah alfa ditambah beta dikalikan X. Jadi Y-nya berdistribusi normal dengan min-nya alfa plus beta X, variansinya sigma kuadrat. Nah, untuk itu metode MLE, maka Bapak Ibu nanti bisa mencoba atau bahkan sudah menuliskan ya. Kalau E berdistribusi normal dengan min-nya 0 variansi sigma kuadrat, maka densitas dari E itu seperti apa? Nah, Saudara Caroline di Janovandini, kalau E berdistribusi normal dengan min-nya 0 variansi sigma kuadrat, Fe-nya seperti apa? Caroline ada di kelas kah? Saudara Clara Wahyu Purbalaras. Iya Pak, sebentar Pak. Ya. Kalau berdistribusi normal ya Pak? Ya, errornya berdistribusi normal dengan min-nya 0,
variansi sigma kuadrat. Ini kan yang simpel ya. Kalau yang umum ya, kalau X berdistribusi normal dengan min-nya mu, variansinya sigma kuadrat, maka Fx Oh, itu kalau berdistribusi normal untuk X dengan rata-ratanya mu, variansinya sigma kuadrat itu berarti Fx-nya sama dengan 1 per sigma akar 2pi. ya, ini kan 1 per akar 2pi kali sigma begini kan ya. Lalu dikalikan E pangkat minus setengah sigma kuadrat minus setengah X minus mu kuadrat. begini, Pakai begini sigma kan? minus 1 per 2 sigma kuadrat. Iya bisa sigmanya. Iya sih. Gimana? Benar-benar dikuadratin. Begini kan ya? Iya. Dicek ya, coba dicek gitu. Dicek apakah seperti ini atau tidak begitu ya. Ini kalau X berdistribusi normal. Jadi dicek ya nanti seperti ini enggak. Nah, kalau errornya itu seperti ini, error berdistribusi normal dengan min-nya 0 variansi sigma kuadrat ini gitu. Lalu kita cari L-nya, lalu kita cari, biasanya ML begini kan ya, L kecil sebagai log dari L, kemudian kita turunkan terhadap ya, parameter yang tidak diketahui, maka mestinya nanti dengan menggunakan aturan ini akan kita peroleh A dan B. Ya, akan kita peroleh yang sama, begitu maksud saya. Baik, ini metode kuadrat terkecil maupun metode MLE untuk regresi yang linear sederhana. Nah, pola MLE ini akan kita gunakan untuk nanti regresi logistik. Baik, terlepas dari itu, jadi A dan B ini tadi kan bisa kita peroleh dari rumus yang diperoleh dari sini ya, sehingga kenapa kok A-nya 3, B-nya 0,5. Nah, setelah kita tahu A-nya 3, B-nya 0,5, dimasukkan ke persamaannya ini, lalu kita bisa melakukan peramalan kalau ada anak umurnya itu 18 bulan, maka beratnya bisa kita perkirakan yaitu sebesar 12, sekian. Ini regresi linear yang sederhana. Lalu kita juga bisa melakukan pengujian hipotesis apakah koefisien regresi beta itu nilainya sama dengan 0 atau tidak. Dalam konteks ini adalah apakah ada hubungan garis lurus antara Y dan X. Apakah ada hubungan garis lurus antara berat badan dengan umur. Jadi ini kita cek nilainya itu sama dengan 0 atau tidak. Kalau beta 0, 0 kali X kan 0, maka berat badan itu akan konstan terus. Tetapi kalau beta tidak 0, itu artinya ada hubungan garis lurus antara Y dan X. Ada hubungan garis lurus antara berat badan dan umur. Maka kita perlu melakukan pengujian hipotesis untuk beta. Di dalam contoh ini, itu betanya kita tunjukkan sama dengan 0 kah atau tidak sama dengan 0. Ya, dengan menggunakan
uji statistik T yang seperti ini, dengan SB-nya itu seperti ini, S-nya adalah yang ini, maka kita bisa mendapatkan T hitung bandingkan dengan tabel T. Itu kalau menggunakan cara hitungan kalkulator, tapi kalau kita memanfaatkan paket program, A0 ditolak itu apabila p-value-nya kurang dari alfa. Ini kita cari p-value-nya, apakah dia kurang dari alfa yang kita set yang 5%. Kalau di data kita tadi ini, maka T-nya adalah ini, T-nya kalau dihitung tadi T-nya ini, p-value-nya itu sebesar ini. Ini p-value-nya. P-value-nya, ternyata p-value-nya itu kurang dari 0,05. Berarti H0 ditolak. H0 ditolak itu ekuivalen H1 diterima. H1 diterima itu beta tidak 0. Beta tidak 0 itu artinya ada hubungan garis lurus antara Y dan X pada populasi penelitian kita. Ada hubungan garis lurus antara berat badan dan umur pada populasi penelitian kita. Secara umum, umur itu mempengaruhi berat badan anak balita. Itu pengujian undian alfa sebetulnya bisa dilakukan dengan cara yang sama, tapi kurang begitu penting karena yang kita kan adalah apakah ada hubungan garis lurus antara Y dan X. Tapi kalau yang diuji itu alfanya, yaitu hanya mengatakan apakah garis regresi melalui titik O, apakah alfanya sama dengan 0 atau alfa tidak sama. Lain dengan mengatakan garis regresinya itu lewat origin atau tidak. Maksudnya pangkal atau tidak itu maksudnya ini. Kalau ini titik 0,0, apakah garis regresinya lewat ini atau uji untuk alfa. Baik. Tadi adalah regresi yang linier sederhana. Lalu bedanya apa tahu regresi dengan korelasi linier? Kalau regresi linier tadi tujuannya salah satunya adalah meramalkan, yang kedua tadi adalah melihat pola hubungan, sedangkan kalau korelasi yang dipentingkan bukan pola hubungannya, tapi derajat hubungannya. Derajat hubungan antara Y dan X. Nah, angka yang digunakan untuk menunjukkan derajat hubungan antar dua variabel diberi lambang R, yang R itu dinamakan koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi, kalau orang mengatakan koefisien korelasi itu maksudnya person correlation. Korelasinya person. Ini masuk kelompok yang parametrik ya, person correlation. Yang syaratnya Y dan X harus diukur dalam skala yang rasio. Ya, X-nya mengikuti distribusi normal, Y-nya juga mengikuti distribusi normal. Kalau Y-nya normal, X-nya normal, skalanya duanya rasio, lalu kita hitung koefisien korelasinya. Yang koefisien korelasi ini itu nilainya paling rendah adalah -1, paling tinggi itu +1. Kalau nilai R dekat dengan +1, ini menunjukkan derajat hubungannya sangat kuat
dan positif. Korelasi positif itu artinya kalau salah satu variabel naik nilainya, yang lain juga naik. Makin bertambahnya umur anak balita, berat badan semakin bertambah. Itu korelasi yang positif. Kondisi yang lain, kalau R dekat dengan -1, ini pun derajat hubungannya sangat kuat, tetapi korelasinya negatif. Korelasi negatif itu kalau X-nya naik, Y-nya malah turun. Untuk orang yang di atas 60 tahun, makin bertambahnya umur, daya ingat semakin menurun. Lalu kondisi yang terakhir adalah kalau R dekat dengan 0. R dekat dengan 0 itu menunjukkan korelasinya sangat lemah. Seringkali dikatakan tidak ada korelasi linier antar dua variabel. Kalau kita tuliskan dalam garis bilangan, yang kiri ini -1, yang kanan ini adalah +1. Nah, titik 0 itu letaknya di tengah-tengah antara -1 dan +1. Kalau R, nilai R dekat dengan +1, mendekati +1, mendekati -1, itu derajat hubungannya semakin kuat. Tetapi kalau mendekati 0, ya, menjauhi -1, mendekati 0, menjauhi +1, ini korelasinya lemah. Nah, dalam contoh kita tadi, data berat badan dan umur, R-nya itu sebesar 0,956, yang dekat dengan +1, menunjukkan derajat hubungan antara berat badan dan umur sangat kuat, dan hubungannya, korelasinya positif, yaitu makin bertambahnya umur anak balita, berat badan semakin bertambah. Sama seperti di dalam regresi tadi, kalau regresi tadi yang kita lakukan pengujian hipotesis di samping beta, kalau dimungkinkan untuk alfa tadi boleh. Nah, ini juga begitu, kita bisa mengatakan ada korelasi linier enggak antara Y dan X tadi. Uji korelasi, ya pakai uji T juga, tapi T-nya itu berbeda dengan T yang regresi. Ano ditolak, kalau hitungan kalkulator ya seperti ini, kalau menggunakan paket program, yaitu apabila p-value-nya kurang dari alfa, kurang dari 0,05. Nah, data tadi kalau kita olah pakai paket program, ini percent correlation-nya sebesar ini tadi sudah kita utarakan, dan p-value-nya itu sangat rendah, kurang dari 0,05, menunjukkan korelasinya itu signifikan. Begitu. Baik. Berikutnya adalah kita kalau mempunyai variabel independen tidak hanya satu, kita bisa punya variabel independen yang lebih dari satu. Maka regresinya dinamakan regresi linier yang berganda. Model regresinya seperti ini, dengan regresi penduganya. Model regresi penduganya adalah B0 ditambah B1 dikalikan X1 ditambah B2 kali X2 ditambah seterusnya. Nah, syarat regresi linier, sekali lagi, Y-nya harus rasio. Variabel dependennya kontinu. Yang dimaksudkan kontinu itu skalanya adalah rasio. Kalau rasio dengan interval, ini tidak kita bedakan ya, rasio atau interval. Sedangkan variabel independen X-nya itu boleh
variabel independen X boleh, continue boleh, categorical. Continue itu skalanya tadi rasio atau interval, sedangkan categorical ini skalanya nominal ordinal. Nominal ordinal. Yang utama Y-nya itu harus rasio. Kalau X-nya sekali lagi sembarang, boleh nominal, skalanya boleh ordinal maupun rasio. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Lain kali mungkin bisa kita coba menggunakan paket program untuk menjalankan regresi linier, korelasi linier, regresi linier berganda, regresi logistik, dan yang lainnya. Data yang kita pakai ilustrasi regresi linier berganda diambil dalam satu artikel yang dipublish di Medical Journal yang tujuannya ingin mengidentifikasi variabel apa yang mempengaruhi lama rawat inap pasien. Nah, peneliti yang datanya kita pilih, datanya kita gunakan sebagai ilustrasi, itu memanfaatkan beberapa variabel, yaitu lama rawat inap yang tadi dipilih sebagai variabel Y-nya, dipengaruhi oleh X1, number previous admission. Logikanya, kalau menurut Bapak Ibu, jika pasien sering keluar masuk rumah sakit, itu lama rawat inapnya lebih lama atau lebih tidak lama. Sehingga variabel ini dipilih oleh peneliti ya sebagai variabel yang mempengaruhi lama rawat inap. Yang kedua adalah umur. Pasien yang umurnya semakin tua, itu lama rawat inapnya semakin lama atau semakin tidak lama. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Apakah yang laki-laki itu lebih lama dirawat di rumah sakit atau yang perempuan lebih lama dirawat di rumah sakit? Dan mungkin masih ada variabel lain yang mempengaruhi lama rawat inap. Baik, kita hanya perhatikan 3 variabel ini. Syarat regresi linier berganda, Y-nya harus rasio. Dalam contoh ini, Y-nya lama rawat inap, itu skalanya rasio dalam satuan hari. Pasien yang pertama dirawat selama 15 hari, yang kedua 15, yang ke-15 ini 50 hari. Skalanya rasio. Ya tentu saja syaratnya banyak ya, tidak hanya Y-nya rasio saja, masih banyak syarat yang lain, tapi ini diantaranya Y-nya harus rasio. Lalu number previous admission, pasien yang pertama itu pernah dirawat di rumah sakit selama atau sebanyak 2 kali. Pasien yang kedua belum pernah dirawat misalnya. Lalu yang ketiga sudah sering keluar masuk rumah sakit.
dan seterusnya sampai yang terakhir. Skalanya rasio. Umur dalam satuan tahun skalanya rasio. Sedangkan jenis kelamin ini nominal laki-laki perempuan. Nah, memberikan kodenya terserah Anda. Kalau saya menggunakan kode 1 untuk laki-laki dengan 0 untuk yang perempuan. Boleh diganti yang lain. Nah, kalau saya menggunakan kode 1 laki-laki dengan 0 perempuan, maka setelah data ini kita olah menggunakan salah satu paket program, outputnya adalah sebagai berikut. Kita perlu memperhatikan tabel yang headingnya koefisien, karena kita ingin mendapatkan koefisien regresi, yaitu kita ingin tahu berapakah besarnya B0 konstanta, berapakah besarnya B1 koefisien dari X1, berapakah besarnya B2 koefisien dari X2, dan berapa besarnya B3 yaitu koefisien dari X3. Nah, untuk itu kita perlu memperhatikan kolom koefisien regresi. Untuk B0-nya itu berapa besar, Saudara Hastia? 16,186, Pak. 16,186. Ya, terima kasih ya, 16,186. B0 itu konstanta. Nah, kalau X1-nya itu number of previous admission, maka B1-nya adalah minus 0,859. Kalau X2-nya itu umur, maka B2-nya adalah ini. Dan seterusnya. Dengan memasukkan B0, B1, B2, B3 ke dalam persamaan regresi linear berganda, maka tujuan pertama regresi linear berganda ini tercapai. Kemudian kita lanjutkan dengan tujuan kedua regresi linear, yaitu melakukan peramalan. Maksudnya apa? Kalau ada seorang calon pasien, kalau ada calon pasien rawat inap di Rumah Sakit Sarjito misalnya, calon pasien yang mau rawat inap di Sarjito, walaupun masih berada di tempat pendaftaran, itu sudah bisa kita ramalkan berapa harikah dia akan dirawat di rumah sakit. Nah, untuk bisa meramalkan lama rawat inap calon pasien tadi, maka kita perlu mengetahui karakteristik dari calon pasien tadi. Lalu karakteristik apa yang perlu diketahui, Saudara Hairani Nurdin? Halo, Hairani Nurdin, apakah ada di kelas? Ada, Pak. Ada, baik. Karakteristik apa toh yang perlu diketahui agar supaya hasil peramalan kita itu errornya itu kecil.
atau peramalannya itu tepat. Dalam kasus ini, karakteristik apa yang perlu diketahui dari calon pasien yang mau rawat inap? Umur pasien, jenis kelamin, sama berapa kali kunjungan ke rumah sakit. Karakteristik yang perlu diketahui adalah yaitu yang pertama, apakah pasien itu sudah sering keluar masuk rumah sakit, maksudnya X1-nya itu berapa lama, dia sudah pernah dirawat sebelumnya itu berapa kali. Misalnya kalau pasien ini sudah sering keluar masuk rumah sakit, misalnya sebanyak 4 kali, lalu kita tanyakan juga umurnya, misalnya umurnya itu 65 tahun, kemudian jenis kelaminnya itu misalnya laki-laki. Saya menggunakan kode 1 di dalam dataset ini. Nah, calon pasien yang karakteristiknya seperti ini, calon pasien yang laki-laki, umurnya 65 tahun, sudah sering keluar masuk rumah sakit sebanyak 4 kali, walaupun masih berada di tempat pendaftaran, kita sudah bisa meramalkan berapa harikah dia akan dirawat. Baik, kemudian kita bisa juga meramalkan calon pasien yang kedua. Calon pasien yang kedua ini ternyata karakteristiknya sama, pernah 4 kali dirawat sebelumnya, umurnya juga sama, yaitu 65 tahun, hanya saja jenis kelaminnya itu perempuan, kodenya 0 dalam dataset yang kita pakai tadi, maka calon pasien yang karakteristiknya calon pasien yang perempuan, umurnya 65 tahun, pernah dirawat sebelumnya sebanyak 4 kali, masih berada di tempat pendaftaran, kita sudah bisa meramalkan lama rawat inapnya ini. Kemudian kita bisa bandingkan yang laki-laki dengan yang perempuan. Ya, ini kita bandingkan. Menurut Robin Syah Putra, yang lebih lama dirawat itu yang laki-laki atau yang perempuan? Yang perempuan, Pak. Yang perempuan. Dengan beda berapa besar, Saudara Regita Agustin? Saudara Regita ada di kelas kah? Iya, Pak. Iya. Nah, bedanya berapa besar? Tadi Pak Robin Syah mengatakan yang perempuan lebih lama dirawat dibandingkan yang laki-laki dengan beda sebesar 10,36. 10,36. Ya, ini bedanya 10,36. Tujuan pertama, tujuan kedua regresi tercapai. Kemudian tujuan yang ketiga regresi adalah di antara X1, X2, X3 mana yang memberikan kontribusi besar terhadap lama rawat inap pasien. Maka Bapak Ibu bisa memperhatikan kolom standar size beta atau memperhatikan kolom p-value. Kalau menggunakan kolom p-value, ini yang
paling kecil itu memberikan kontribusi yang besar, tapi kalau menggunakan standar size beta itu yang nilainya besar memberikan kontribusi yang besar dengan tanpa memperhatikan tanda aljabarnya. Jadi kalau ini yang paling kecil kan umur, berarti memberikan kontribusi paling besar, ekuivalen dengan betanya itu yang paling besar. Ya, lalu kita juga bisa membandingkan antara yang jenis kelamin dengan yang number previous admission, tapi tidak perlu memperhatikan tanda aljabarnya. Itulah regresi linier dan regresi linier sederhana, regresi linier berganda, sekaligus tadi review ya, materi ini kan sudah kita sampaikan yang lalu, ini supaya ada keberlanjutan, maka ini kita ulang kembali sekaligus untuk menjawab soal ujian tengah semester yang sudah berlangsung beberapa saat. Nah, pertemuan yang berikutnya nanti kita melanjutkan ke regresi logistik, walaupun ini pun sudah kita singgung ya. Jadi tadi memang saya sengaja mereview kembali regresi linear karena ada kaitannya dengan soal yang nomor 4 tadi. Nah, minggu depan kita review kembali regresi logistik yang sederhana, regresi logistik berganda, dan mungkin kalau kita bisa memanfaatkan paket program SPSS, selalu kita coba gunakan paket program, karena untuk regresi linier berganda, regresi logistik berganda, itu sudah sulit sekali dikerjakan pakai cara yang biasa. Kita perlu bantuan paket program. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita sudah belajar sebanyak 75 menit ya, seperti perjanjian kita yang lalu. Untuk kuliah daring ini kita manfaatkan kuliah daring ini 50%-nya. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, komentar dari Bapak Ibu, monggo. Baik, kalau memang tidak ada, saya kira itu yang bisa kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini. Banyak kekurangannya, mohon maaf, agar supaya materi yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak. Waalaikumsalam. Terima Oke, kasih, Pak. sami-sami. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Saya pamit ya. Izin, keluar.